Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Imania. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan origami pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Hidayah. Mengenai latar belakangnya ialah di RA Al-Hidayah kegiatan pembelajaran diberikan kepada anak usia 4-5 tahun telah mencakup berbagai bentuk aktivitas tematik dan kreatif, termasuk permainan edukatif, menggambar, mewarnai, dan kegiatan seni. Namun, penerapan origami sebagai metode khusus untuk meningkatkan motorik halus masih belum diterapkan secara terstruktur. Dalam praktiknya, kegiatan melipat kertas masih dianggap sebagai aktivitas tambahan atau pengisi waktu, bukan sebagai strategi pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pengembangan tertentu. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat secara lebih dalam bagaimana kegiatan origami memengaruhi peningkatan keterampilan motorik halus anak usia 4-5 tahun, serta bagaimana guru mengelola kegiatan ini di kelas, termasuk tantangan dan solusi yang akan dihadapi. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana pelaksanaan kegiatan origami sebagai media stimulasi motorik halus pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Hidayah. Yang kedua, bagaimana perkembangan keterampilan motorik halus anak usia 4-5 tahun setelah mengikuti kegiatan origami. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi guru dan penerapan kegiatan origami sebagai metode pembelajaran, serta bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan secara mendalam proses pelaksanaan kegiatan origami yang dilakukan dalam pembelajaran anak usia 4-5 tahun di RA Al-Hidayah. Yang kedua, untuk menganalisis sejauh mana kegiatan origami memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan motorik halus anak di kelompok usia tersebut. Yang ketiga ialah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan kegiatan origami, serta strategi atau solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Manfaat penelitian ialah memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori pembelajaran kreatif dalam pengembangan motorik halus anak usia dini. Yang pertama adalah manfaat bagi guru, menjadi referensi dalam merancang kegiatan pembelajaran berbasis origami untuk mendukung perkembangan motorik halus anak. Yang kedua ialah bagi lembaga, memberikan alternatif strategi pembelajaran yang menarik dan bermanfaat untuk perkembangan fisik motorik anak. Yang ketiga ialah bagi peneliti lain sebagai acuan awal untuk melakukan penelitian serupa dengan pendekatan yang lebih luas atau berbeda konteks. Nah, untuk kajian teorinya, motorik halus merupakan gerakan yang dilaksanakan oleh kerja dari otot-otot kecil. Aktivitas yang dilakukan seperti menggunting, menempel, mewarnai, merencah, merobek, menyusun balok menjadi suatu bentuk yang representatif, menggambar, mewarnai, menulis, dan sebagainya. Fungsi-fungsi pengembangan motorik halus diantaranya itu keterampilan untuk membantu diri sendiri, kedua keterampilan bantu sosial, dan yang ketiga keterampilan bermain. Anak yang memiliki keterampilan motorik yang baik akan mudah mempelajari hal-hal baru yang sangat bermanfaat dalam menjalani pendidikan. Keterampilan motorik yang diperlakukan dalam pendidikan salah satunya adalah keterampilan motorik halus.
Origami adalah sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang. Bahan digunakan adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Sebuah hasil origami merupakan suatu hasil kerja tangan yang sangat teliti dan halus pada pandangan. Seni melipat kertas yang sangat populer di negeri Sakura ini merujuk pada seni melipat kertas menjadi bentuk atau gambar tertentu. Nah, langkah-langkahnya dalam melipat kertas origami yang pertama ialah langkah persiapan. Pendidik menentukan suatu bentuk yang akan digunakan dalam kegiatan melipat. Misalnya kalau membuat burung, ikan, itu harus ada menentukan suatu bentuknya dan mempersiapkan alat pembantu yang digunakan untuk membuat bentuk model lipatan. Misalnya ada contoh tutorialnya. Yang kedua ialah langkah pelaksanaan. Pendidik membuat bentuk lipat yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan model objek lipatan yang telah ditentukan, sehingga akan menghasilkan suatu hasil lipatan yang tepat dan rapi hingga tahapan lipatan selesai. Langkah yang ketiga ialah langkah penyelesaian, yaitu hasil dari lipatan pada bagian tertentu akan dilengkapi dengan coretan atau menggambar suatu objek model lipatan. Misalnya kalau mau buat origami model ikan, biasanya itu kan harus dikasih coretan berupa sisi atau seperti mata. Selanjutnya ialah metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kawasan RA Al-Hidayah, Dusun Gebang Utara Semambung, Jati Banteng, Situbondo. Dalam penelitian ini informan yang terlibat dan mengetahui keadaan disiplinnya yang dikaji adalah yang pertama, kepala sekolah RA Al-Hidayah, dua guru RA Al-Hidayah, dan ketiga wali murid RA Al-Hidayah. Nah, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cek.